Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan nomor 6 menika tentang mendidik anak yang gampang emosi. Jadi yang pertama kali harus dilakukan memang introspeksi diri, Bu. Karena anak ini adalah cerminan dari orang tua. Kenapa? Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa al-ummu madrasatun ula. Ibu itu guru yang pertama. Jadi pertama kali yang akan diserap itu adalah seluruh apa yang sudah ia lihat, apa yang sudah ia dengar, dan apa yang sudah ia rasakan ketika berinteraksi dengan ibunya. Maka memang harus mengintrospeksi diri, barangkali kita memang termasuk yang emosian. Kemudian yang kedua, sikapi dengan wajar. Ya, jadi kalau pas anak marah, eh, tidak kemudian kita juga berubah raut mukanya gitu ya, kita dengarkan apa yang ia sampaikan gitu ya. Apa yang menyebabkan juga ia marah ya, karena kemarahan itu sebenarnya adalah reaksi yang normal ya, di situasi-situasi tertentu bahkan memang kita diharuskan untuk marah ya. Jadi marah ini juga kemudian jangan disikapi dengan salah, karena nanti ia akan muncul pada perilaku yang lain gitu ya, bisa introvert dan sebagainya ketika ia kemarahannya tidak di manage dengan baik. Kemudian yang ketiga, biarkan dia mengekspresikan kemarahan ya, hanya memang dijaga ini supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi dipantau saja ketika anak mulai tantrum itu. Kemudian yang berikutnya setelah mereda, nah baru kemudian diberi arahan gitu ya, bagaimana seharusnya bersikap tanpa kemudian kita baper ikut emosi gitu ya. Ini yang kita harapkan supaya kemudian saat mereda itu ini situasi yang paling baik untuk kemudian mengajaknya berdiskusi atau dialog. Berikutnya untuk yang emosian ini tadi ya Bu ya, upayakan untuk menghindari sesuatu yang membuatnya marah. Ya, kalau marahnya ini kadang karena capek, kadang karena lapar, maka hindari yang seperti ini supaya emosi-emosi itu tidak sering muncul. Ya, kalau sering muncul ia akan jadi kebiasaan, gitu ya. Maka upayakan untuk tidak memunculkan sifat itu. Ya, jadi bisa kemudian dengan kalau sudah mulai suasananya tidak enak dan sebagainya, kita upayakan untuk kemudian mengalihkan perhatian dan sebagainya ya. Kemudian yang keenam, berlakukan punishment dan reward yang tepat sesuai usianya. Nah, setelah kita memberi contoh, kita memberi arahan gitu ya. Nah, ini waktunya untuk kemudian anak berlatih. Nah, masa berlatih itulah kemudian bisa kita terapkan punishment dan reward ini. Ya. Tapi yang pertama memang harus kita pastikan bahwa kita sudah memberikan informasi, arahan-arahan, ya, mana yang kemudian harus dilakukan ketika ia marah dan sebagainya. Nah, di saat kemudian ia ternyata dalam latihannya ini ya, ia sudah bisa menahan emosi, kita bisa melihat bahwa dia sudah bisa menahan emosi, maka jangan enggan untuk memberikan reward. Ya, rewardnya berupa apa? Pujian. Rewardnya berupa apa? Pelukan. Rewardnya berupa apa? Masya Allah, ada tambahan-tambahan nanti mungkin dimasakkan sesuai dengan apa yang ia suka gitu ya, karena ia bisa mengendalikan dirinya. Nah, punishment-nya juga harus disesuaikan dengan usianya. Hukuman terhadap anak ini ada materi tersendiri, Bu. Ya, hukuman terhadap anak ini. Jadi ada tahapannya,
ada jenisnya dan sebagainya. Ya, maka secara ringkas saja memang harus kemudian ada peringatan, ada hukuman ketika apa yang sudah kita informasikan, apa yang sudah kita contohkan, ternyata dalam latihannya dia belum berhasil, maka berikan ia punishment. Bukan punishment yang merusak ya, ini punishmentnya punishment mendidik. Jadi punishment yang kita lakukan itu untuk meluruskan perilaku, bukan untuk melampiaskan emosi kita. Nah, ngaten ya. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Dan hadirkan wajahnya saat kita munajat, gitu ya. Sampaikan kepada Allah untuk kemudian membimbingnya menjadi anak yang lemah lembut, gitu ya, Bu ya. Jadi bahkan khususkan sebut namanya, gitu ya. Ini dalam munajat-munajat kita. Wallahu a'lam bishawab.